السلام علينا وعلى عباد الله صالحين صالحين صالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita diizinkan duduk di rumahnya orang yang soleh, dan para santri diizinkan tinggal di rumahnya orang yang soleh. Para tamu diizinkan singgah di rumahnya orang yang soleh. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran diabadikan doanya, ya waliman dakhala baiti, dan orang yang masuk rumahku dalam keadaan beriman, ya Allah ampuni dosanya. Fala syakka man dakhala baita 'arifin salihin raja bimaghfur. Siapa yang masuk rumahnya orang soleh, rumahnya wali, maka dia pulang pasti dosanya terhabis, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia wa sholihin mengatakan bahwasannya barokah terbesar yang ditinggalkan wali bukan di makamnya. Barokah terbesar yang ditinggalkan oleh wali bukan di kuburnya. Alhamdulillah, beliau rahimahullah Mbah Maimun Zubair meninggal di tempat yang terbaik, di bulan yang terbaik, dikelilingi manusia-manusia yang terbaik, dimakamkan di samping manusia yang terbaik yang mendapat salam dari Allah Ta'ala, Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha, zawjah Nabi Muhammad SAW. Kalau di Madinah Allah taruh Nabi Muhammad SAW, maka untuk mukminin mukminat, untuk sahabat dan muslimin muslimat dimanapun berada di Mekah, Allah tinggalkan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Dan alhamdulillah Mbah Mun dimakamkan di Ma'bah, di samping Sayyidah Khadijah, di samping para sahabat, di samping para aulia wa sholihin. Semua ini tiada lain karena mahabbah beliau kepada Nabi Muhammad SAW, mahabbah beliau kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mahabbah beliau kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, mahabbah beliau kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW, mahabbah beliau kepada para aulia wassalihin. Maka Allah kirimkan beliau ke tempat beliau semua. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, kita yang tinggal di Indonesia jangan berkecil hati. Jangan dikira kita yang di sini akan kehilangan barokah beliau. Jangan dikira kita yang di sini akan kehilangan ilmu beliau. Saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, justru saya semakin mencintai Mbah Mun setelah beliau meninggal dunia. Saya merasakan beliau ada di hadapan saya, ada di kanan saya, ada di kiri saya, ada di belakang saya. Beliau seperti bersuara di telinga saya. Beliau seperti melihat saya, dan saya seperti melihat beliau dalam gerak dan diam saya dalam beberapa hari ini. Semua itu terjadi setelah Allah Ta'ala memanggil beliau. Begitulah aulia wa sholihin, ba'da mautih yatasarraf akthar wa ahsan. Setelah meninggal dunia, para wali itu lebih bebas, lebih merdeka, bergerak kemanapun sesuai yang disukai untuk ikut mengatur jagat raya ini. Ikhwani rahimakumullah, jangan khawatir. Mau cari barokah, rumah ini tempatnya. Saya masih ingat jangan semua aulia yang saya dengar langsung dari guru-guru saya maupun saya baca dari bukunya para wali, berkah terbesar wali itu ditinggalkan di rumahnya. Maka kalau orang ditanya mana yang lebih afdol, ziarah makam sama ziarah rumah wali, maka dikatakan ziarah rumah wali. Kenapa? Di rumahnya lah beliau menuntut ilmu, di rumahnya lah beliau bermujahadah terima tamu, di rumahnya lah beliau melakukan amal-amal soleh, di rumahnya lah beliau itu betul-betul tawajuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makam itu tempat beliau untuk menerima anugerah,
tempat untuk beliau menerima hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di tempat inilah turun rahmat Allah semasa hidupnya, turun ampunan Allah semasa hidupnya. Maka para aulia mengatakan berkah terbesar wali adalah di rumahnya. Karena itu untuk seluruh keluarga besar pondok pesantrennya Mbah Mun, murid-muridnya Mbah Mun, walaupun jenengan belum bisa ke Mekah Al-Mukarramah, belum bisa ziarah ke Makla, ziarahi rumah ini, kunjungi rumah ini, muliakan rumah ini. Karena rumah para wali itulah sumber asrarnya, sumber barokahnya, sumber anwarnya, sumber dari ilmu-ilmunya. Di rumah itulah rahimahumullah. Karena itulah para habaib, para ulama biasa lebih suka menziarahi rumah dulu daripada makam dulu. Kenapa? Karena di rumah itu banyak asrar ilahiyah, banyak asrar ilahiyah. Saya kalau mau ngomong bangun ya, sampai kiamat gak rampung ya. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Orang itu akan kumpul sama yang dicintai. Jadi tergantung pilihanmu. Kamu mau kumpul sama siapa? Waalaikumsalam. Bangun, pilih yang tepat. Pilih Nabi, gak pilih yang lain. Pilih Rasulullah, gak pilih yang lain. Nabi SAW telah bersabda, Adibu awladakum ala thalathi khisal. Didik anak-anakmu 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta pada Nabi kalian. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi kalian. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan itu dibuktikan Bahmun ketika mendidik santri-santrinya. Saya dapat cerita dari Ustadzul Mafakhir atau Ustadzul, ya. Beliau dapat cerita dari santrinya Bahmun. Suatu ketika pernah para pengurus pondok itu sowan Bahmun mudhoroso. Ada satu habib yang masih kecil nyantri di sini. Iye, kalau orang Jawa Timur bilang ya, iye. Dulu kan untuk habib kecil. Kalau kiai kecil, Gus. Kalau habib kecil, iye. Kalau saya ini masih iye. Belum habib, ya. Iye novel gitu. Iye. Tinggal di pondok pesantren beliau. Nah, cuma iye ini nakal. Ya, ada darah Nabi itu kadang polanya luar biasa. Kenapa? Lihat Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain itu polanya pol, tingkahnya pol. Kanjeng Nabi sholat dicengklak. Kalau yang belajar hadis paham. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sholat, Sayyidina Hasan dan Husain nyengklak naik ke punggungnya itu. Tapi Rasulullah SAW sujudnya nggak ditinggalkan, tetap sujud terus sampai cucunya pergi. Habis sholat sahabat nanya, ya Rasulullah, emangnya ada malaikat turun? Apa ada sesuatu? Kok tahu sujudnya kelamaan? Padahal Nabi ngajari, kalau sholat berjamaah dengan masyarakat, jangan membuat fitnah. Ada yang sakit, ada orang tua, ada yang punya hajat. Jadi jangan lama-lama. Tapi SOP ini dilanggar sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Dilanggar sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ini SOP langit. Yang buat SOP Kanjeng Nabi kok. Ya, beliau bisa merubah sesuka beliau, asyari, ya, yang bisa bersyariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biidznillah. Kenapa SOP hari itu dirubah? Sujud lama luar biasa sampai sahabat ada yang rasa-rasa pengen cepat bangun, saking lamanya. Ya, saking lamanya. Dan banyak yang khawatir Nabi sakit atau kena apa. Jawaban Nabi simpel, SAW. Cucu saya tadi naik di punggung saya. Nggak sampai hati saya menyingkirkan. Jadi puturin Kanjeng Nabi itu pola biasa. Kalau masih kecil itu ya, tingkahnya luar biasa. Makanya kalau ada iye masih kecil, habib kecil itu biar tingkah, biar besarnya nggak tingkah. Kalau kecilnya tingkahnya ditahan, nanti besarnya pola. Nah, saya ini sudah kecilnya tak pol kan, tapi besarnya agak pola. Solo sampai sini ya nyetir sendiri. Saya suka nyetir sendiri. Enak jadi supir itu enak.
Subhanallah, yang saya dengar ya, Mbak Mun didatangi pengurus pondok, ustadz itu ya, semua angkat tangan. Mbak, ini yang satu ini tolong dikeluarkan saja, yang satu ini tolong dikeluarkan saja, karena buat onar gitu ya, buat onar. Jawabannya Mbak Mun simpelnya jadi guru-guru ustadz pimpinan pondok pesantren ya, yang urus pondok. Jawaban Mbak Mun, silahkan kalian dan semua santri keluar dari pondok ini, biar aku sama Iye ini berdua saja cukup. Susah cari manusia seperti ini. Pilih kelangan kabeh asal gak kelangan Habib. Orang sekarang pilih kelangan Habib asal gak kelangan kabeh. Bangun pilih kelangan kabeh asal gak kelangan Habib. Dan subhanallah, kemarin saya lihat fotonya Ustaz Gus Rauf, ya Ustaz Yasin Gus Rauf, saya lihat fotonya di rumah Habib Rizik. Senangnya saya luar biasa, karena beliau pilih Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pilih orang tuanya daripada ribut urusan yang lain. Itu didikan Mbah Mun. Apa? Nomor 1 Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nomor 2 Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, keluarga Rasulullah. Manfaatnya apa? Jenengan sudah lihat sendiri. Manfaatnya Mbah Mun boten pikun. Umur 90 tahun, hafalannya kuat. Betul. Mbah Mun boten gerak. Kalau orang gerak gak mungkin sampai ke Mekah sehat. Ya namanya orang sakit itu wajar. Tapi kalau sakit terus gak bisa kemana-mana kan gak wajar. Sakit bisa sampai Mekah namanya tidak sakit, namanya sehat. Cinta hasilnya apa? Salman Al-Farisi rahimahullah itu sahabat yang ajami, bukan orang Arab, orang Persia. Tapi karena mahabbah yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mahabbah yang luar biasa kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, hasilnya apa? Salman minna ahlal bait. Di depan semua sahabat Kanjeng Nabi umumkan, Salman minna, Salman dari golonganku, Salman ahlul bait, Salman keluargaku. Betul, Salman bukan Habib, Salman bukan mantu Nabi, Salman bukan mertua Nabi, Salman bukan sepupu Nabi, Salman bukan siapa-siapa. Tapi karena cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, cinta kepada keluarga Rasulullah, maka Rasul mengatakan, kamu masuk keluargaku. Bahkan saya yakin 100% Rasul mengatakan, engkau keluargaku. Nah, sekarang tinggal kita mau seperti Mbah Mun atau seperti yang lain. Kalau kita mau dari Mbah Mun, jangan ikut yang lain. Orang yang benci Habib, orang yang gak suka sama Habib, akhir zaman ini mulai dihapuskan. Saya tuh sebetulnya gak pengen ngomong seperti ini, tapi sepeninggal Mbah Mun siapa yang akan mencontohkan? Mbah Mun gak banyak ngomong pakai contoh perbuatan, betul. Mbah Mun gak ngomong pakai perbuatan. Tapi akhir zaman ini kalau kita diam, kita tidak ngomong, maka orang-orang yang akan merongrong Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan merongrong kehidupan akhirat kita, akan terus membenturkan kita dengan habaib, Habib dengan kiai, kiai dengan Habib. Padahal sejak zaman dahulu kala tidak ada kiai kalau tidak ada Habib, dan Habib selalu bersama para kiai. Tidak ada perpisahan. Nah, kalau beda cara makan ya wajar. Habib makan terong, kiai makan terong, boleh toh ya? Boleh. Tapi kan dia bodoh mesemnya terong, terong kiai, tidak jadi masalah. Tapi kalau saling membenci, saling memusuhi, naudzubillah min dzalik. Mbah Mun sudah kasih contoh yang luar biasa. Itu baru mukadimah, belum ceramah. Nyupir dari Solo sampai sini itu ya jauh loh ya. Dan saya lagi sakit. Saya itu sakit. Ceramah di Jogja saya batalkan. Seharian saya tidur. Melek itu ada telepon. Tapi bisa nggak ngisi di sarang? Padahal saya tadi malam baru ngenang Mbah Mun. Saya terusone kok diundang Mbah Mun.
Ya, mosok diundang Mbah Mun, dipanggil Mbah Mun, saya bilang gerah Mbah, kurang ajar. Kurang ajar. Diundang Mbah Mun saya sendiko, dawuh. Tapi kalau nggak bisa hari ini, besok hari ini bisa. Insya Allah bisa berangkat. Padahal ini malam raya, malam hari raya. Berangkat. Saking senangnya saya itu anak saya saja. Iya, biar dapat barokah, biar dapat barokah. Ikhwani rahimakumullah. Ini bab yang kedua. Bab yang pertama, Mbah Mun itu sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti saya meminta santri-santri sarang yang punya pengalaman kisah Mbah Mun dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW, tulis ceritanya, kirimkan ke saya, ke WhatsApp saya atau email saya, kirimkan. Saya akan pengen jadi itu, jadikan buku kecil atau apa. Kalau jadi mau saya serahkan kepada putra-putra Mbah Mun. Ya, ini loh ayah jenengan. Yang kedua, kisah saya dengan Ustadz Yasin. Gus Yasin ya, Gus Yasin itu saya tidak pernah ketemu. Awalnya tidak pernah ketemu. Tahu fotonya cuma dari pilihan gubernur Jawa Tengah. Betul ya? Pilihan gubernur Jawa Tengah. Saya tinggal di Solo. Suatu ketika ada acara dengan Pak Jokowi Presiden. Saya diminta baca doa mimpin 5 agama. Itu lengkap. Ada apa namanya, bagian dari tim suksesnya Pak Jokowi dan kawan-kawan lengkap. Tapi itu acara untuk doa Palu. Nah, saya disuruh mimpin doa. Jam 10 harusnya itu doa. Tapi kebetulan saya diminta datang setengah 10. Saya datang setengah 10. Pak Presiden rupanya jadwalnya maju jam 9 datang. Ya. Nah, bagian acaranya hubungi saya itu nggak saya angkat. Sebab saya itu kalau nomor telepon nggak dikenal nggak saya angkat. Ya kalau dikenal diangkat. WA juga nggak kebaca. Handphone saya letakkan kapan bacanya, nggak kebaca. Saya berangkat sampai lokasi, pas saya masuk, pas doa dipanjatkan. Selesai doa, ya sesuai salaman gitu kan. Gus Yasin ini jalan bersama rombongan presiden. Jalan, namanya wakil gubernur kan harus ngawal presiden. Betul. Saya kan sengaja ngilang. Saya tuh paling nggak suka kumpul-kumpul. Ceramah itu ya naik mobil, ya, nyetir sendiri sampai lokasi, turun langsung ceramah. Ya selesai naik mobil langsung pulang. Hampir tidak pernah saya berhenti di tempat transit. Hampir tidak pernah. Nanti tanya sama teman-teman yang biasa ngundang saya, Habibnya nggak pernah mampir. Ini saya cemilan. Gus Yasin pakai kaos waktu itu marahi saya, terus cium tangan, saya tahan. Karena saya biasa orang cium tangan, biasa ajak rebutan cium tangan. Karena saya masih muda, jangan dituakan. Walaupun jenggot putih, rambut putih, ini korban belum semiran. Belum semiran. Kalau sudah coklat tua saya semirkan, jenengan kalah muda sama saya. Saya pakai tongkat ini kadang dikerjain pramugari. Bapak mau saya ambilkan kursi roda? Pikiran saya sakit kan. Maaf Mbak, ini sunnah Nabi ya. Ini sunnah Nabi pakai tongkat. Biar kelihatan keren. Ternyata nggak kelihatan keren, kelihatan tua saya. Ini harus segera disemirin ya. Biar kelihatan kalau ini memang apa namanya style gitu ya. Sunnah Nabi. Terus saya cium tangan saya tahan. Terus Yasin saya tahan. Ya subhanallah, beliau mengatakan, saya tas Habib. Saya cium lagi, tas sopo. Gak cetok soalnya, wajahnya berubah gitu kan. Kaosan, tas Yasin Habib. Lu, anaknya Mbah Mun nih. Gak pernah memperkenalkan dirinya, saya wakil gubernur Jawa Tengah. Tidak. Saya putranya Mbah Mun. Tidak. Saya tas Yasin. Begitu saya dengar Yasin, Masya Allah, tak ajak rebutan cium tangan deh. Tapi saya kalah ngawal. Gak enak ngomong gede gitu. Ya sudah. Terus saya nanya, Bapak di mana? Tadi di Hotel Sultan. Salam buat Bapak. Segera susul Pak Jokowi. Saya lanjut susul beliau. Ya susul beli. Maksud saya
jangan tinggalkan rombongan presiden kan bisa kena pasal nanti ya. Di situ saya tahu bahwa Masya Allah ini kalau moto bapaknya lihat anaknya, moto bapaknya lihat anaknya. Rombongan presiden ditinggal, cari Habib gak cekok, cari iya gak jelas dia. Iya, nggak jelas ini dimarahin dicium tangannya. Ngapain ini dia kan? Ngapain? Saya juga nggak punya partai, ya, nggak pernah woro-woro politik. Saya kan non blok, nggak kanan, nggak kiri, kan seperti itu. Tapi marah nih, marah nih. Kenapa? Karena ayahnya ngajari, kamu kalau ketemu Habib hormati. Masya Allah. Nggak nunjukkan saya wakil gubernur Jawa Tengah. Saya Gus, anaknya Mbah Mengun Zubair. Sopo awakmu? Nggak ngono. Semakin seseorang itu ya tawadhu, siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, Allah yang merafa'kannya, Allah yang naikkan. Kalau udah dirafa'kan sama Allah nggak bisa dinasobkan, nggak bisa. Marfu billah rafa'nya kan Allah mau kasih apapun gak iso jadi mansub, gak iso ya, jadi majrur gak iso, jadi majrur gak iso. Ada marfu tapi rafi'nya Allah yang angkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Caranya kamu harus kasroh dulu. Man tawadhu'a, letakkan dirimu di bawah. Kalau kamu letakkan dirimu di bawah, rafa'ahullah, Allah akan mengangkat kamu. Bismillah, dengan nama Allah, bak kasroh. Nah itu caranya makasrohkan diri. Maka nanti kalau jangan pelajari betul kehidupan Bangun, saya yakin 100% beliau orang yang merendahkan diri, nggak minta dihargai, nggak minta dihormati, tapi rajin menghargai, rajin menghormati. Contohnya sebelum wafat Gus Zaki sowan, yang saya baca di medsos, betul, Gus Zaki sowan sama rombongannya pengen ketemu, udah malam disuruh nunggu karena Simbah lagi istirahat. Setelah itu Simbah muncul karena Gus Zaki pakai ilmunya, ya ilmunya para kiai, para habaib. Ini kalau habibnya sama kiainya nggak keluar kan kirim Fatihah, betul kan ya? Fatihah gitu kan. Fatihah selesai di Fatihah, Mbah Maimun rahimahullah keluar, ya keluar terus duduk, ya ngobrol dan ngomong. Haji umur 80 aja itu sudah berat, apalagi umur 90. Maksudnya beliau istirahat dulu kan ya, istirahat dulu. Nah di antara obrolannya itu yang bahasa menarik ini, mohon maaf saya nggak bisa nungguin sana di hotel, nggak punya suguhan buat tamunya. Sedih kiai besar diparani Gus yang masih kecil gitu kan ya, tapi Gusnya dipanggil kiai, dipanggilnya kiai, dimuliakan, diagungkan. Dan gelo kenapa nggak bisa menjamu? Karena gelo nggak bisa menjamu itu justru kelihatan ini Mbah Mun sukanya menghargai orang lain, menghormati orang lain. Dan yang menarik, Mbah Mun itu sudah ngarang manakibnya semasa hidup. Jangan boten mireng mah biji. Nanti cek ceramah-ceramah Mbah Mun, nanti akan tahu sendiri. Beliau pengen meninggal di hari Selasa, meninggalnya di hari Selasa. Diceritakan kalau simbah-simbah itu pernah ngomong kiai-kiai kalau meninggal di Mekah meninggalnya hari Selasa. Beliau meninggal di Mekah hari Selasa. Dan beliau juga pernah ngomong, manusia itu baru kelihatan nanti kalau sudah meninggal. Betul. Indonesia dulu belum begitu kenal Mbah Mun. NU kenal, Indonesia belum. Tahu iya, tapi belum kenal. Tapi hari ini YouTube, ya YouTube, Instagram dan lain sebagainya penuh dengan Mbah Mun. Video tentang Mbah Mun, tulisan tentang Mbah Mun bermunculan semuanya. Dan yang tidak pernah tahu cari tahu, yang tidak pernah pengen jadi pengen, yang tadinya nggak respect jadi respect, yang tadinya kurang hormat jadi hormat. Kapan? Setelah beliau meninggal dunia. Yang ngomong ini bukan Habib Novel. Siapa?
manusia itu baru kelihatan nanti kalau sudah meninggal dunia. Kelihatan benar siapa beliau. Nah kalau saya ini agak bingung saya. Ini saya seperti berapa hari ini kok dikelilingi Mbah Mun. Betul-betul seperti dikelilingi. Kalau ada orang nanya kenapa Habib Novel keluar dari Instagram, akun Instagram saya itu followersnya 471.000. Semalam saya hapus. Sebetulnya bukan gara-gara foto Habib Rizik dihapus, udah sering dihapus, gak masalah buat saya. Tapi yang paling menyakitkan buat saya, ketika saya screen capture tulisannya Gus Wafi tentang ucapan terima kasih kepada Habib Rizik jazakumullah khairan, saya pasang, dihapus juga. Loh, kok saya suruh kumpul sama aplikasi nggak cetol gini ya? Di negara saya kok ada aplikasi yang nggak jelas seperti ini? Ya aplikasinya tak hapus. Kenapa? Syarul mar'u ma'aman ahad. Seseorang yang dikumpulkan bersama kekasihnya. Kalau saya jatuh cinta sama Instagram, di akhirat kumpul di Instagram gak gelem. Gak gelem. Jadi saya jatuh cinta sama Gus Wafi, Habib Rizik, kan begitu ya? Ya pilih kehilangan Instagram daripada kehilangan Habib Rizik. Pilih kehilangan Instagram daripada kehilangan para kiai. Pilih kehilangan Instagram daripada kehilangan para Habib. Kalau hari ini Habib Rizik dibegitukan, nanti ya siapa tahu kiai kita dibegitukan. Nanti kita kan nggak ngerti sekarang ya. Nanti makanya saya ambil langkah jaga-jaga. Wes nggak usah Instagram masih ada yang lain, betul ya? Kalau nggak ada semuanya juga masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang ketiga. Jadi bab kedua tadi apa? Gus Yasin ya, betul? Oke. Bab yang ketiga. Umur. Mbak Maimun itu umurnya di atas 90 tahun. Betul ya? Di atas 90 tahun. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Kama qala sallallahu. Yang terbaik di antara kalian itu yang panjang umur, baik amalnya. Panjang umur, baik amalnya. Nah, saya itu semalam sebetulnya cuma niru Mbah Mun. Serius. Jangan nggak percaya atau Habib Novel ninggalkan Instagram niru Mbah Mun. Nggak percaya. Dalilnya mana? Bid, jangan asal kutip kalimat Mbah Mun, Bid. Ini di rumahnya, hati-hati. Dipantau, Bid. Sama santri-santri maksudnya ya. Kalau rawahunya nggak beres kan bahaya. Rawahu YouTube. Mbah Mun. Nah, videonya maksudnya. Saya lihat beliau tuh ceramah. Sak bodoh-bodohne kewan neng dunya iki pitik. Duwe suwi gak iso mabur. Betul? Kurang lebih ya, saya nggak nyatet itu, copy paste kalau nyatet ya. Kurang lebih. Nah, pitik iki gak rondoke dhewe. Pitik gak rondoke dhewe. Betul? Pernah suatu ketika kata beliau, itu ayam saya kasih telur bebek. Terus tak takoni, pitik ya. Wi doke sopo? Boten sumur, Mbah. Pitik diajak ngobrol sama Mbah Mun ya. Kurang lebih seperti itu. Di atas ceramah yang panjang itu ada kalimat beliau yang menarik. Dulu waktu saya masih fakir. Saya itu tahun 78 atau berapa ya. Jadi anggota DPR, jadi anggota ini. Kabeh tak tinggal. Jabat, tak tinggal begitu aja. Cek nanti kalimatnya. Saya tinggalkan begitu saja. Kenapa? Saya mau fokus ngurus ya, jadi kiai, ngurus pesantren. Akhirnya ya alhamdulillah orang kaya pitik bedok gak ngerti doge sapa. Orang zaman sekarang punya anak gak ngerti anaknya. Anaknya jadi apa, anaknya kemana gak ngerti. Kata beliau, alhamdulillah anakku kabeh sekolah luar negeri dadi kabeh. Alhamdulillah bangun kabeh. Nothing tulus. Syukur nikmatnya di Solo saya bilang
kita ini berduka bahwa Sedo itu berduka. Kenapa? Karena kalau wali meninggal itu terus yang mendoakan. Nah, kalau nomor aulia wasolihin dan dari duka kami tangan ganti. Sopo sekarang nanggung bala. Siapa? Makanya kita doakan agar Allah munculkan aulia wasolihin. Dan yang gak kelihatan agar tetap mau mendoakan kita, agar tetap mau beliau-beliau ini tawajjuh ilallah demi kita semua. Dan kita juga bantu beliau-beliau. Bantu apa? Dengan doa-doa kita panjatkan di mana-mana. Surah, langkah, masjid, majelis. Doakan doa-doa ini. Biar apa? Ya,